Oke, langsung aja ya kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang ada di ekonomi pertemuan keempat ya. Ririt ganti bos, masih menyesuaikan diri. Oke, berarti ya semoga urusan Mbak Ririt lancar dan bisa segera gabung dengan KPC ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai yang terakhir apa? Masih ingat nggak kemarin yang kita belajar hitung-hitungan bareng kemarin? Ingat nggak kemarin belajar apa? Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Hening, Mbak Bundasari, Mbak Herlin. Kemarin belajar apa kita? Terakhir kemarin yang kita belajar hitung-hitungan kemarin belajar apa kemarin? Masih loading nih PPT-nya. Ntar ya Mbak ya. Ada yang ingat kemarin yang terakhir kita belajar apa? Nah, Mbak Erlin jawab jurnal pembelian. Nah, kemarin jurnal pembelian apa tuh? Termasuk jurnal apa kemarin belajarnya? Kita kemarin belajar jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih masalah jurnal umum dan jurnal khusus. Sebentar ya. Nah, sekarang kita latihan soal. Karena akuntansi itu harus praktek ya. Nah, ini ada Mbak Naisha nih. Selamat malam Mbak Naisha. Ini karena kita ekonomi ya, jadi kita mulai malam nggak apa-apa gitu karena saya baru balik ya. Kalau besok kita pelajaran bahasa Inggris kita mulai jam 9 tadi. Oke. Sebentar. Ini kok belum loading ya? Ini suara gedein dikit, oke. Nggak denger ya Mbak ya? Saya pakai headset aja ya kalau nggak denger ya. Ini PPT-nya kok masih loading terus ya? Sebentar Mbak ya. Halo, tes, denger nggak? Halo, jelas ya Mbak ya? Ini kok PPT-nya masih loading ya? Saya upload lagi aja deh. Materinya ada di PPT, tapi PPT-nya kok loading, nggak bisa dibuka ya. Oh my God. Nah, oke, kita belajar ini ya.
Ini saya mau tunjukkan siklus-siklus akuntansi, tapi PPT-nya kok nggak loading-loading ini. Oke. Nah, kita sekarang belajar mengenai buku besar dan buku pembantu. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai siklus-siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu yang pertama bukti transaksi. Kita kumpulkan dulu bukti transaksinya. Kemudian kita membuat jurnal. Nah, jurnal itu ada dua, jurnal umum dan jurnal khusus yang kita pelajari kemarin. Nah, tadi Mbak Herlin kemarin saya tanya kemarin tadi ya. Kemarin kita baru saja belajar tentang apa? Mbak Herlin menjawab jurnal pembelian Miss gitu kan. Nah, jurnal pembelian itu termasuk dalam jurnal khusus, jurnal khusus. Nah, jurnal ini yang hijau nih, warnanya hijau ini dibedakan menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi kalau perusahaan besar itu membutuhkan yang namanya jurnal khusus, tidak ada jurnal umum. Jadi dua jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi kalau perusahaan yang kecil tidak usah menggunakan jurnal khusus, hanya jurnal umum karena kuantitas atau frekuensinya itu dari transaksinya itu masih sedikit, jadi tidak perlu menggunakan jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang mana transaksinya itu terjadi berulang-ulang berkali-kali seperti itu. Nah, sekarang kita ke step selanjutnya. Kita belajar mengenai buku besar dan buku pembantu. Ya, di sini kurang ya. Jadi harus di sini buku besar dan buku pembantu. Apa sih buku besar gitu kan? Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Jadi buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, apa itu laporan neraca dan laporan laba rugi? Nanti kita bahas selanjutnya. Laporan keuangan dan laporan laba rugi itu posisinya di sini nih, laporan keuangan ya. Jadi awal untuk membuat laporan keuangan itu kita membutuhkan buku besar untuk membuat laporan keuangan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita membuat buku besar gitu kan? Bagaimana cara kita membuat buku besar? Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai cara pencatatan di jurnal umum dan cara pencatatan di jurnal khusus. Seperti itu kan. Kemarin kita sudah belajar mana ya, kapan transaksi dimasukkan ke dalam jurnal khusus, jurnal kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, atau jurnal pengeluaran kas, jurnal pemasukan kas, jurnal apa lagi kemarin? Pembelian atau jurnal pembelian atau jurnal penjualan gitu kan, kapan gitu, pada saat apa, kemarin kan sudah kita pelajari bareng-bareng kan. Nah, setelah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal khusus yang kemarin kita pelajarin itu ataupun jurnal umum, maka sebaiknya dibuatkan suatu daftar rekapitulasi. Nah, di sini nanti kita belajar tentang membuat rekapitulasi dari jurnal khusus yang kita pelajari kemarin. Jadi pembuatan daftar rekapitulasi mengawali kegiatan posting dari jurnal khusus ke akun buku besar secara periodik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah posting ke buku besar. Nah, daftar rekapitulasi ini merupakan daftar rekapitulasi jurnal khusus. Apa yang dimaksud rekapitulasi jurnal khusus? Rekapitulasi jurnal khusus adalah penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom-kolom dari masing-masing jurnal khusus.
fungsinya untuk menetapkan akun-akun yang dikelompokkan debit maupun kredit sebelum dipindahkan ke buku besar. Jadi, pada siklus akuntansi ini ya, ketika kita sudah selesai membuat jurnal umum dan membuat jurnal khusus gitu kan, itu kita ke arah buku besar. Nah, untuk mempermudah kita membuat buku besar, kita butuh yang namanya daftar rekapitulasi. Yang mana ya, daftar rekapitulasi nanti isinya adalah jumlah-jumlah dari masing-masing akun dalam jurnal umum ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat contoh ya, melihat contoh. Menganalisis contoh dari ini. PD perusahaan ya, PD Sejahtera, namanya PD Sejahtera. Ya, PD Sejahtera memulai usahanya pada bulan November 2005 yang bergerak dalam perdagangan elektronik. Transaksi dan neraca saldo selama bulan November 2005 adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah neraca saldo ya. Ini adalah neraca saldo. Jadi kita belum belajar neraca saldo ya, tapi ini adalah gambaran dari neraca saldo dari perusahaan dari PD Sejahtera per 30 November 2005. Seperti ini bentuknya. Jadi saldo kas itu berapa, kemudian piutangnya berapa, per 30 November 2005 adalah seperti ini. Oke, kita save dulu ya ini ya. Nah ini, keterangannya adalah daftar saldo piutang per 30 November itu ini. Ketuan Ali, Ketuan Surya, dan begini. Ini daftar saldo utang per 30 November ke toko ini ya, keterangannya udah seperti ini. Kita skip dulu. Kemudian bagaimana pencatatan transaksinya gitu kan. Kita ini mencatat transaksi dari awal ya. Bagaimana transaksi tadi 30 November, jadi kita mulai dari setelah November adalah Desember, jadi kita mulai 1 Desember, ini baru akan dilakukan pencatatan transaksi. Bagaimana pencatatannya? Jadi kita mulai dari tadi, bukti transaksi, kemudian masuk ke jurnal umum, jurnal khusus, dan bagaimana cara memasukkannya ke buku besar. Nah ini saya harus memakai dua ini, mengupload 2 buku. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana memasukkan buku besar, bagaimana kita membuat buku besar ya, setelah membuat bagaimana kita membuat buku besar. Jadi kita belajar dulu, kita urut dari bukti transaksi, kemudian jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian membuat rekapitulasi, kemudian baru membuat jurnal, kemudian baru membuat buku besar ya. Nah ini, yang pertama nih, kita analisis bersama-sama. 1 Desember pembelian barang dagangan dari toko ABC dengan syarat 2/10 N/30 senilai, nah ini, senilai 2.875, faktur nomor C123. Ini kira-kira masuk ke jurnal apa? Kemarin? Masuk ke jurnal apa? Ingat nggak kemarin ini? Halo? Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Hening, Mbak Bunda Sari, Mbak Naisha, Mbak Ana Mistika nih baru masuk. Selamat malam. Kemudian Mbak Herlin. Nah, transaksi tanggal 1 Desember ini masuk ke jurnal mana kemarin? Kan kemarin itu ingat nggak kemarin? Jadi itu jurnal, ini kita asumsikan PD Sejahtera itu perusahaan besar ya. Jadi kita need yang namanya apa kemarin?
jurnal khusus ya. Jurnal khusus itu ada 4 beda. Ada 4 jurnal penjualan, pembelian, pemasukan kas, dan pengeluaran kas. Nah, ini Mbak Mary menjawab. Pembelian barang dagangan dari toko ABC dengan syarat bla 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 senilai ini. Masuk ke jurnal pembelian. Benar sekali ya. Kenapa? Karena dia ini adalah transaksi pembelian secara kredit, makanya dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Oke, yang pertama jurnal pembelian kita tandai. Kemudian yang kedua, 1 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar 625.000. Nah, ini masuk ke jurnal mana? Yang kedua nih, 1 Desember yang kedua masuk ke jurnal. Ya, belajar akuntansi gini. Jadi kita harus latihan menganalisis satu-satu gini. Masuk ke jurnal apa ini? Nah, jurnal kas. Kas apa Mbak Mary? Mbak Erlin menjawab jurnal penerimaan kas. Ini membayar loh, dibayar beban listrik dan telepon loh Mbak. Jadi jurnal penerimaan atau pemasukan, penerimaan atau pengeluaran nih. Ini kita membayar loh. Jadi maksudnya jurnal jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena ini kan membayar, jadi kan dia mengeluarkan uang. Kemudian yang ketiga nih, transaksi ketiga tanggal 2 Desember. Diterima pembayaran wesel tagih piutang wesel yang dicairkan sebesar 11 termasuk untuk bunga bla bla bla. Bukti nomor ini. Transaksi 2 Desember masuk ke jurnal apa? Ya, masuk jurnal apa? Kita analisis dulu. Diterima pembayaran berarti masuk ke penerimaan kas. Oke. Nah, yang keempat, masuk ke jurnal pembelian barang dagangan dari toko Nagatara dengan syarat 3+10 N plus IOM faktor nomor bla bla. Nah, ini masuk ke mana nih? Jurnal apa ini? Nah, ini Mbak Mary, Mbak Karisma sudah menjawab nih, jurnal pembelian. Pada jago udah nih. Oke. Yang 4 Desember masuk ke 4 Desember transaksi yang kedua, penjualan barang dagangan kepada Tuan Ali dengan syarat 2/10 faktur bla bla bla. Ini masuk ke jurnal apa nih? Penjualan loh. Penjualan pembelian ke dagangan. Berarti masuk apa? Dengan syarat 2/10
Jadi masuk ke jurnal apa nih? Kok nggak ada yang benar nih? Yang 4 Desember transaksinya kedua nih. Penjualan barang dagangan kepada penjualan barang dagangan pada Tuan Ali. Dengan syarat 2/10. Jadi apa nih? Masuk ke Nah, kok masih pada salah ini gimana? Oke, kita analisis bareng-bareng ya. Yang 4 Desember nih, penjualan barang. Penjualan barang dagangan. Kemudian kepada Tuan Ali dengan syarat. Dengan syarat 2N/10. Kira-kira ini penjualannya secara kredit atau tunai nih? Kalau kayak gini nih. Oke, secara kredit atau secara tunai kalau kayak gini. Nah, kalau secara kredit masuknya kemana? Kan nggak mungkin toh. Ini berarti kalau penjualan itu kemungkinannya, possibility-nya itu kan dua. Penerimaan kas atau jurnal penjualan kan? Ya enggak? Jadi ini karena transaksinya penjualan itu possibility-nya atau kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama, masuk ke penjualan dengan syarat kalau misalnya dia penjualannya secara kredit. Atau masuk ke penerimaan kas apabila itu dibayarnya secara tunai. Nah kalau ini penjualan secara kredit loh, jadi maksudnya ke, ya bener Mbak Erlin, jurnal penjualan. Kalau pembelian pada tahu nih jurnalnya, kalau penjualan kok bingung. Nah, ini ya, ini pada ready semua nggak nih? Kalau ready semua, ini ya jawabnya satu-satu aja saya dari atas. Jadi jawabnya biar nggak bareng aja Mbak, saya tes satu-satu. Dari Mbak Mary dari atas, kemudian nanti Mbak Karisma, Mbak Ning, Mbak Bundasari, Mbak Naisha, Mbak Ana Mistika, Mbak Erlin. Oke? Coba satu-satu. Nah, 5 Desember nih, ini bagian Mbak Mary dulu ya. 5 Desember, pembelian peralatan kantor secara kredit dari toko mebel abadi dengan syarat N/30. Seharga sekian, dengan faktur sekian. Nah, Mbak Mary, ini jawabannya apa, Mbak? Yang transaksi tanggal 5 Desember. Ayo, Mbak Mary. Dianalisis dulu. Jadi, transaksinya adalah pembelian peralatan kantor dilakukan secara kredit. Jadi, masuknya ke, masuk dia pembelian malah penjualan. Kalau pembelian itu possibility-nya kemungkinannya masuk ke jurnal apa? Kalau nggak jurnal pembelian berarti pengeluaran kas. Nah, karena ini dilakukan secara kredit, maka dia masuk ke jurnal pembelian. Nah, oke. Sekarang, jadi sebelum kita menjawab, kita analisis dulu ya. Kemarin udah jago loh. Soalnya kalau misalnya kita salah di awal, ini kan jurnal itu kan di awal ya. Kita lakukan di awal. Kalau di awal sudah salah, nanti ke belakangnya ya salah semua. Sampai laporan baru gini nanti nggak sama, nggak balance semua. Jadi di awal ini harus makanya saya ulang-ulang ini karena ini harus bisa, ini harus kuat karena ini di awal gitu. Kita memposting ke jurnal itu dilakukan di awal setelah kita menganalisis transaksi gitu kan. Nah, kemudian yang kedua nih Mbak Karisma. Mbak Karisma, yang transaksi 7 Desember. Penjualan barang dagangan secara tunai kepada Tuan Iskandar seharga 1 juta sekian. Masuk kemana Mbak Karisma? Mbak Karisma? Yang tanggal 7 Desember ini masuk mana? Nah, kok bisa masuk jurnal penjualan? Kita analisis dulu nih. Penjualan. Jadi possibility-nya kalau enggak jurnal penjualan ya. Nah, secara tunai, nah penerimaan kas, benar. Kita analisis dulu nggak apa-apa, 1 menit gitu nggak apa-apa lah. Jangan 1 menit. 15 detik lah.
Berarti jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena dia tunai kan? Karena tunai. Oke. Nah, sekarang transaksi 8 Desember nih bagiannya Mbak. Ini dilunasi faktur nomor C123. C123 tadi transaksi mana nih? Transaksi awal nih Mbak. Dia transaksi, berarti dilunasi faktur nomor C123. C123 itu faktur ini Mbak. Faktur pembelian ternyata. Jadi masuknya kemana Mbak? Mbak Ani. Jadi dia itu dilunasi faktur nomor C123. Berarti dia melunasi pembelian. Pembelian yang tadinya kredit dilunasi nih sama PD Sejahtera nih. Jadi masuknya ke jurnal. Ketika kita, berarti ini dilunasi pembelian. Nah, ketika kita melakukan pembelian itu kita mengeluarkan atau mendapatkan pemasukan di kas. Kemudian kalau misalnya ini katanya dilunasi, berarti kita sudah tidak ada hubungannya ya dengan kredit gitu ya. Kita ini pasti kalau dilunasi berarti kita kalau nggak mengeluarkan uang ya menerima uang, tergantung yang dilunasi apa, penjualan atau pembelian. Nah ini kalau yang dilunasi pembelian kita dapat duit atau kita mengeluarkan duit Mbak? Mana Mbak Aning nih? Ada orangnya nggak ini? Halo? Gimana Mbak Aning? Absen dulu. Mana Mbak Aning ini orangnya nih? Nggak standby nih, jangan-jangan ya. Nah ya, kalau gitu Mbak Bunda Sari. Masuk mana Mbak? Yang transaksi 8 Desember ini Mbak? Mbak Naisha, Mbak Anamistika, Mbak Herlin. Nah, Mbak Bunda Sari, oke, online. Masuk ke, benar, jadi jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena dia mengelunasi pembelian tadi. Yang 0, yang 10 Desember, Tomis. Gimana Mbak maksudnya? Suara besarin, Miss. Oke. Kurang besar ya, Mbak ya? Halo? Ini udah besar ya kayaknya ya? Kurang keras? Tes. Masih kurang keras? Halo? Padahal kayaknya saya ngomongnya udah keras nih di sini. Ini baru keras. Oke. Nah, berarti benar ya analisisnya Mbak Bunda Sari tadi ya, tanggal 8 Desember dia melunasi pembelian. Melunasi faktur nomor C123 yang mana itu adalah transaksi pembelian secara kredit tadinya. Maka dia mengeluarkan uang karena dia melunasi pembelian. Jadi kita masukkan ke jurnal penerimaan. Jurnal pengeluaran kas. Tadi Mbak Herlin Mbak Bunda Sari jawabnya jurnal penerimaan enggak? Jurnal pengeluaran kas ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya Mbak Naisha nih, ada orangnya enggak ini Mbak Naisha? Tanggal 10 Desember, Tuan Ali melunasi faktur nomor G1272 dengan bukti transaksi nomor ini. Berarti faktur nomor G1272 adalah faktur mana nih? G1272.
Berarti ini tadinya adalah penjualan secara kredit. Berarti dia kalau melunasi tadi kan saya udah bilang, kalau melunasi berarti hubungannya bukan lagi kredit atau bukan lagi masuk ke jurnal pembelian atau jurnal penjualan ya, karena ini dia sudah dilunasi. Berarti asumsinya adalah kita menerima atau mendapatkan uang, menerima atau mengeluarkan uang, tergantung ini faktur penjualan atau faktur pembelian gitu kan. Nah, ini yang tanggal 10 Desember ini masuk kemana nih? Jurnal mana nih? Gimana Mbak Herlin nih? Kok jurnal pembelian nih? Yang tanggal 10 Desember ini. Mbak siapa ya? Mbak Herlin. Masuk mana Mbak Herlin? Nah, ini Mbak, Mbak Ana Mistika ada ya ternyata ya. Jawabannya adalah jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena ini Pak Ali itu dia melunasi yang tadinya dia membeli tadi loh. Faktur nomor G 1272 itu Pak Ali ya, Pak Ali ya. Perusahaan PD Sejahtera itu menjual barang ke Pak Ali secara kredit. Nah, pada tanggal ini Pak Ali melunasi. Jadi PD Sejahtera dia menerima uang. Masuknya mana? Jadi masuknya ke jurnal penerimaan kas. Benar sekali. Oke, kemudian tanggal 11 Desember. Nah, Mbak Erlin ada nggak nih Mbak Erlin nih? Pengembalian barang dagangan faktur nomor B1809 karena rusak senilai 150.000. Pengembalian barang dagangan dengan faktur nomor B1809. Berarti B1809 tadi mana nih? Nah, B189 itu dia perusahaan PD Sejahtera itu membeli secara pembelian barang dagangan dari toko Nagatara dengan syarat, nah berarti dia membeli secara kredit. Nah ini dia tanggal 11 Desember ini pengembalian barang dagangan faktur nomor B1809 karena rusak senilai ini. Masuknya kemana nih? Nama saya tadi udah disebut belum nih? Soalnya tadi ditunggu ngurus Yeye. Iya, udah disebut Mbak. Tapi Mbak Ana Mistika udah bener nih jawabannya nih. Jurnal penerimaan kas. Oke, yang transaksi tanggal 10 Desember ini kan harusnya tadi Mbak Ana Mistika. Karena nggak ada Mbak Herlin nggak jawab, ternyata Mbak Ana Mistika jawab dan benar ya. Udah berarti ya. Nah, oke Mbak, nggak apa-apa, bener jawabannya kok. Nah, sekarang nih, yang transaksi tanggal 11 Desember nih siapa yang tahu nih? Masuk mana? Pengembalian barang dagangan faktur nomor B1809 karena rusak senilai 150.000. Masuk mana ini? Nah, ini Mbak Ning absen lagi nih. Maaf Miss, tadi saya mandiin nama dulu nama. Oke, ini Mbak Ning udah di mention ya, udah disebut tadi ya, tapi tadi nggak ada, jadi nanti setelah Mbak Herlin. Ini bagiannya Mbak Herlin dulu. Masuk ke mana Mbak? Jurnal. Masuk ke jurnal pembelian. Coba kita cek ya, masuk karena ini sedikit beda karena tadi pembeliannya secara kredit ya. Jadi coba kita mengurangi piutang atau masuk ke kas nih tanggal 11 Desember. Kita cek transaksi tanggal 11 Desember.
Tanggal 11 Desember pengembalian barang dagangan faktur nomor B karena rusak senilai 150.000. Sebentar. Ini tanggal 11 Desember jurnal pembelian gak ada. Berarti masuknya mungkin penerimaan kas ya. Oh, berarti ini dia masuknya ke jurnal, ke jurnal umum, Mbak. Nah, ini yang transaksi yang tadi ya, saya bilang, saya tanya ke Mbak Herlin tadi, ini kan transaksi yang spesial gitu ya, dia tidak masuk ke jurnal umum, dia tidak masuk ke jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas gitu. Kenapa? Karena di sini gini, pengembalian barang dagangan dengan faktur B1809 karena rusak senilai 150.000. Sedangkan faktur nomor B1809 itu adalah pembelian barang secara kredit. Berarti kalau misalnya dia PD Sejahtera ini mendapatkan pengembalian barang, kita berpikirnya awalnya kan kalau Mbak Herlin jawabnya masuk ke jurnal pembelian, berarti mengurangi piutang kan. Nah, ternyata ini ada akun khususnya. Kita tidak masukkan ke jurnal khusus, tapi kita masukkan ke jurnal umum, yang mana seperti yang saya bilang tadi, kalau perusahaan besar itu ada 2 jurnal, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 4, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Nah, apabila ada transaksi khusus, transaksi dia yang tidak bisa masuk ke dalam 4 jurnal khusus tadi, dia dimasukkan ke jurnal satunya lagi yang namanya jurnal umum. Ya. Dia transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam 4 kategori jurnal tadi dimasukkan ke jurnal umum, ya, seperti transaksi ini yang saya tanya ke Mbak Herlin tadi, yang bunyinya seperti ini. Tuan Ali melunasi ini ya, transaksi nomor tanggal 11 Desember nih, pengembalian barang dagangan faktur nomor B1809 karena rusak senilai ini. Jadi dia masuknya ke jurnal umum, ke jurnal umum. Jadi dia mengurangi utang, dia mengurangi utang. Jadi utang dagang kita debit ya, kemudian retur pembeliannya masuk ke kredit. Jadi kalau misalnya kenapa kok dimasukkan ke jurnal umum gitu kan? Kenapa kok dimasukkan jurnal umum? Karena di sini ada nama akun lagi, ada akun baru, yang mana akun barunya itu adalah ini, retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, kemudian kenapa juga kok ini dimasukkan ke jurnal umum? Karena tadi kan cuma ada 4 ya. Karena tadi cuma ada 4. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pemasukan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, transaksi ini tadi itu kan mengurangi apa? Mengurangi utang dari PD Sejahtera. Kenapa utang? Karena dia membelinya itu secara kredit. Dia melakukan pembelian secara kredit. Nah, kalau misalnya PD Sejahtera itu mendapat pengembalian barang karena barangnya rusak, otomatis kan utangnya itu kan dikurangi. Ya enggak? Utang yang dimiliki PD Sejahtera kepada dia kredit ya, tadi membeli peralatannya ke toko mebel Abadi, kan berarti kan dikurangi. Kenapa? Karena barang yang dibeli dari toko mebel Abadi ini ada yang rusak gitu. Jadi utang dari PD Sejahtera itu dikurangi gitu. Nah, transaksi seperti ini tuh kan tidak bisa masuk ke dalam 4 kategori jurnal jurnal khusus yang sudah kita belajari. Tidak terkategori dalam itu. Oleh karena itu kita masukkan ke jurnal umum.
Jadi transaksi yang dicatat dalam jurnal umum adalah ini, semua transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal khusus di atas. Jadi kita masukkan ke jurnal umum. Kalau misalnya case-nya dia tidak bisa masuk ke 4 jurnal khusus tadi yang sudah kita pelajari. Oke. Ada pertanyaan di sini yang tanggal 11 Desember? Halo, Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Aning, Mbak Bundesari, Mbak Naisha, Mbak Herlin. Gimana Mbak, jelas nggak Mbak Mary sampai Mbak Herlin nih? Mbak Mary, Mbak Karis, Mbak Aning, Mbak Bundesari. Oke, jelas ya. Jadi ini karena khusus ya, tidak bisa masuk ke dalam 4 kategori jurnal umum. Kita masukkan 4 kategori jurnal khusus. Jadi kita masukkan ke jurnal umum. Oke, jelas. Kemudian yang kedua, tanggal 12 Desember nih. Penjualan barang dagangan secara kredit kepada Sulaiman seharga 2,5 juta dengan syarat sebagai berikut. Nah, ini bagiannya Mbak Hening. Masuk mana Mbak Hening yang tanggal 12 Desember ini? Mbak Ani? Halo, Mbak Ani? Yang transaksi tanggal 2 Desember ini masuk ke mana? Ya, oke, kalau gitu yang lain. Siapa yang mau jawab nih? Mbak Naisha. Mbak Naisha, penjualan barang dagangan secara kredit nih masuk ke jurnal. Nah, udah dijawab sama Mbak Mary nih, jurnal penjualan. Kenapa? Karena dia dilakukan secara kredit. Oke, kemudian tanggal 13 dilunasi faktur nomor B 1089 B1809 dengan bukti transaksi ini. B1809 itu transaksi yang mana kita lihat? B809 adalah ini ya. 1809 itu adalah pembelian dagangan dari toko Nagatara. Nah, ini kira-kira masuk mana nih? Jadi dia melunasi pembeliannya di toko Nagatara. Jadi, nah Mbak Mary udah jago nih, jurnal pengeluaran kas. Benar sekali. Nah, Mbak Mistika juga udah benar nih ya, jurnal pengeluaran kas. Karena dia melunasi pembeliannya tadi ya. Oke, masuk ke jurnal pengeluaran kas. Yang tanggal 15 nih. Yang tanggal 15 kita masih ada sampai tanggal banyak banget nih masihnya tanggal. Tanggal 15. Pembayaran premi asuransi sebesar ini dengan bukti transaksi nomor 4 bla bla bla. Masuk mana nih, ayo? Ya, jurnal pengeluaran kas juga ya.
jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 16 nih, penjualan barang dagangan kepada Tuan Ramli dengan syarat bla 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 bla, ini masuk ke jurnal tanggal 16 Desember, masuk jurnal apa? Jurnal penjualan, benar. Nah, udah nggak usah saya catat ya, udah tahu ya. Nah, tanggal 17 sekarang, pembelian barang dagangan dari toko mandiri dengan syarat 2/10 bla bla bla, masuk ke jurnal 17 Desember, masuk jurnal pembelian. Oke. Ini kok Mbak Karisma sama Mbak Mistika masih salah nih, gimana nih? Kok jurnal pengeluaran? Jurnal pembelian ya. Kenapa? Karena dia transaksinya dia dilakukan secara kredit. Oke. Yang jadi tanggal 16 ini jurnal penjualan, tanggal 17 jurnal pembelian. Tanggal 18 sekarang. Tanggal 18, diterima pelunasan dari Sulaiman faktur nomor G1272 dengan bukti ini. Jadi dia apa nih? 18 Desember, jurnal penerimaan kas, bener ya. Oke, sekarang tanggal 19 Desember, dibayar sebagian utang kepada toko mebel Abadi. Bukti transaksi ini. 19 Desember, masuk apa? Jurnal apa? Nah, ini saya tanya Mbak Karisma nih. Jurnal apa Mbak Karisma yang benar? Dibayar sebagian utang kepada toko mebel Abadi. Masuk mana Mbak Karisma? Jurnal pengeluaran kas ya, sama seperti Mbak Mary. Kenapa? Karena dia ngebayar utang kok. Kan dia mengeluarkan uang. Jadi masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke. Nah, sekarang tanggal 20. Penjualan tunai senilai ini ya, 1.300.000 dengan bukti transaksi nomor ini. Nah, apa nih yang nomor tanggal 20? Nah, Mbak Ana Mistika nih. Mbak Ana Mistika, tanggal 20 apa Mbak jawabannya Mbak? Bentar Miss, layarku lari. Oke, nggak apa-apa. Ini coba nih saya mau tahu Mbak Ana Mistika, tadi kan belum ya. Mbak Ana Mistika sama Mbak Hening sebenarnya. Mbak Naisha juga mana nih Mbak Naisha nih? Mbak, tanggal 20 Desember Mbak. Tanggal 20 Desember nih, penjualan tunai senilai 1.375.000 dengan bukti transaksi itu ya. Masuk ke mana? Yang tanggal 20 Desember Mbak. Nggak kelihatan, masuk toh? Nah, sekarang kelihatan nggak nih? Tanggal 30 Desember. Kelihatan nggak Mbak? Salah. 20 Desember nih Mbak. Nih 20 Desember Mbak. Kelihatan ya Mbak Ana ya? Tanggal 20 Desember. Masuk ke lari-lari Miss ya. Layarnya masuk toh? Nah, ini udah jelas ya. Oke. 20 Desember masuk ke mana Mbak Ana Mistika? Nah, ini Mbak Ana Mistika memasukkannya ke jurnal penjualan, benar atau salah? Coba kita analisis. Ini dia penjualan
Berarti possibility-nya kalau nggak masuk ke jurnal penjualan, dia jurnal penerimaan kas ya, karena dia menjual. Nah, udah bener nih penerimaan kas. Kenapa? Karena tunai. Ya, karena dia penjualannya secara tunai. Oh iya, jangan lupa ya. Jadi kalau membuat nama akun jangan cuma jurnal penerimaan apa dulu gitu kan. Harus lengkap. Jurnal penerimaan kas. Jadi yang diterima dia kas ya. Masuk ke uang. Jadi dia namanya jurnal penerimaan kas. Oke? Oke, udah bener ya Mbak Ana Mistika ya. Berarti udah tahu ya. Nah, sekarang tanggal 21 Desember. Siapa yang mau jawab nih? Pembelian barang dagangan dari toko Maju Sejahtera sebesar 5 juta dengan syarat ini. Tanggal 21 Desember masuk ke jurnal. Nah, jurnal pembelian ya. Bisa Mbak Mary udah jago nih. Nah, sekarang nih. Nah, Mbak Karisma. Nah, Mbak Karisma juga menjawab jurnal pembelian. Nah, kalau jurnal pembelian nggak usah dikasih kas. Kenapa? Karena pembelian itu dilakukan secara kredit. Jadi yang namanya itu adalah 4 ya. Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Jadi yang ada nama kas-kasnya itu cuma penerimaan dan pengeluaran. Sama jurnal penjualan dan jurnal pembelian, oke? Jadi kalau jurnal penjualan sama jurnal pembelian nggak usah dikasih kas belakangnya. Nah, jawabannya adalah jurnal pembelian. Sekarang tanggal 23, pembayaran gaji karyawan sebesar sekian dengan bukti transaksi itu. Masuk ke mana? Tanggal 23 Desember. Ayo masuk ke mana? Oke, udah jago semua ya. Masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang ini ya. Tanggal 24 Desember nih, penjualan barang dagangan kepada Tuan Surya dengan syarat 3/10 ini. Masuk ke apa? Tanggal 24. Jurnal penjualan. Oke, udah jago nih. Nah, sekarang tanggal 25. Diterima dari hasil penjualan tunai setelah dikurangi potongan penjualan dengan bukti ini. Masuk ke jurnal penerimaan kas. Benar, kita lihat ya. Tanggal 25. Nah, ini jurnal penerimaan kas ya, karena dia menjual sebesar 5.800.000. Nah, tadi ada case bahwa dia mendapatkan potongan. Jadi selain ini ya, selain kas gitu kan yang didebet, ada akun lain yang didebet yaitu potongan penjualan. Seperti itu, oke? Kemudian tanggal 27 Desember. Sekarang malah layarnya kosong, Miss. Masuk toh, Mbak? Mungkin sinyalnya ya, tapi kadang ini saya ganti-ganti memang. Oke? Nah, sekarang tanggal 27 Desember nih, diterima pelunasan dari Tuan Ramli. Masuk ke udah pada jago, masuk ke penerimaan kas, benar sekali. Nah, terakhir tanggal 30 Desember. Pembelian tunai barang dagangan senilai 1.700.000 masuk ke tanggal 20 Desember loh. Masuk mana nih? Gimana nih Mbak Karisma nih? Masuk mana Mbak? Dia mau beli secara tunai loh. Nah, bener Mbak Mary, masuknya ke pengeluaran kas. Kenapa? Karena dia membeli secara tunai. Oke? Nah, ini saya harap jadi kalau jawab dianalisis dulu ya. Oke, jangan sampai salah-salah lagi. Jadi dianalisis dulu, dia masuknya penjualan, dia transaksinya penjualan atau pembelian gitu kan. Dia transaksinya tunai atau kredit gitu kan. Kalau misalnya tunai ya kita masukkan, kalau nggak jurnal pengeluaran kas ya jurnal penerimaan kas. Kalau kredit ya dia kalau nggak masuknya ke jurnal pembelian ya jurnal pengeluaran. Nah, benar kata Mbak Karisma, harus teliti, oke?
Nah, kalau misalnya tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 kategori jurnal tadi, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke jurnal umum seperti itu. Nah, ini adalah pencatatan di jurnal khusus. Tadi kita sudah menganalisis satu-satu. Jadi saya harapkan kalau misalnya menulis di jurnal khusus ini ya, membuat kolomnya ini dipelajari sendiri ya, karena saya udah mengajari cara menganalisisnya. Jadi cara nulisnya ini, memasukkan ke kolom-kolomnya ini ya, tanggal, keterangan, syarat pembayaran, kemudian cara menulisnya ini coba nanti dipelajari sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ini ya, tanya saya ya, meskipun kita akan melakukan ini juga nanti di kelas, karena apa ya, kalau melakukan ini di kelas susah saya ngetik satu-satu gitu kan. Jadi biar cepet, kalau sempet dibaca gimana sih cara menulis di jurnal khusus gitu kan, sambil saya menerangkan urutan-urutannya, jurnal khusus, kemudian buku besar, buku pembantu, dan lanjutannya. Baru nanti kita mencoba menulis seperti ini, memasukkan ke dalam kolom-kolom. Oke? Soalnya kalau akuntansi tidak cukup dengan masuk ke kelas seperti ini ya, jadi harus praktek dan memahami sendiri. Oke? Ini saya asumsikan semua sudah tahu cara memasukkan ke kolomnya seperti ini. Setelah kita bisa menganalisis masuk ke jurnal mana, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas, atau jurnal pembelian ya, atau dengan jurnal umum. Ini saya asumsikan udah benar. Jadi ini kita asumsi tadi kita sudah menganalisis bukti transaksi, kemudian kita sudah bisa memasukkan ke masing-masing jurnal, baik itu jurnal khusus ataupun jurnal umum. Udah selesai, berarti sudah fix, kita sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu nah, jadi kita tadi ya, kita sudah menganalisis transaksi. Oke? Kita juga sudah melakukan posting atau memasukkan di jurnal umum dan jurnal khusus. Oke? Nah, sekarang kita adalah lanjutannya, kita memasukkan ke buku besar. Nah, tahapan di sini ya, sebelum kita memasukkan ke buku besar itu kita need atau butuh yang namanya tadi, seperti yang saya bilang, yaitu kita butuh yang namanya di sini butuh yang namanya daftar rekapitulasi. Yang mana ini fungsinya adalah merekap untuk memudahkan posting ke dalam buku besar. Lah, gimana sih bentuk dari daftar rekapitulasi itu gitu kan? Nah, ini daftar rekapitulasi adalah daftar rekapitulasi adalah ini ya. Pengertiannya adalah ini. Penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom-kolom dari masing-masing jurnal khusus. Fungsinya untuk menetapkan akun-akun yang dikelompokkan debit maupun kredit sebelum dipindahkan ke buku besar. Jadi, dia itu adalah fungsinya adalah untuk ini tadi. Penjumlahan secara global. Jadi angka-angka tadi yang kita lakukan penjumlahan dari transaksi-transaksi dalam satu periode tadi ya. Jadi angka-angka yang sudah kita posting ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Misalnya contoh adalah ini. Misalnya ini jurnal pengeluaran kas. Jadi di sini kan ada totalnya nih. Pembeliannya berapa, kemudian utang dagangnya berapa, kemudian serba-serbinya berapa, akun yang dikredit berapa, potongan pembeliannya berapa. Ini sudah kita total menjadi satu. Debitnya berapa, kemudian kreditnya berapa, itu kita rekap, kita masukkan ke dalam daftar rekapitulasi. Begitu juga dengan jurnal
Begitu juga dengan jurnal penerimaan kas. Di sini ada jumlah debit. Jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa, kita rekap, kita masukkan ke daftar rekapitulasi. Jadi kita hanya di sini melakukan globalisasi, menjumlah berapa jumlah kredit di dalam jurnal pembelian, berapa jumlah debitnya, berapa jumlah kreditnya. Begitu juga dengan jurnal-jurnal khusus lain dan jurnal umum pun dibegitukan gitu, dijumlahkan. Misalnya contoh di sini jurnal daftar rekapitulasi jurnal pembelian. Jadi ternyata debitnya itu jumlahnya segini, kreditnya jumlahnya segini. Diambil dari ini, nomor akun ini dan ini gitu kan. Jadi di sini jurnal daftar rekapitulasi adalah ini, fungsinya adalah ini loh. Kita mengetahui jumlahnya. Kita menjumlah, mengambil jumlah-jumlah dari jurnal khusus dan jurnal umum yang sudah kita posting tadi, oke? Gitu ya. Itu adalah fungsi dari daftar rekapitulasi. Jadi jumlahnya aja. Nah, setelah kita selesai membuat jurnal rekapitulasi, daftar rekapitulasi, kita masuk ke dalam buku besar. Nah, bagaimana sih caranya kita memasukkan ke dalam buku besar? Nah, ini langkah-langkah dalam melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. Itu seperti ini. Yang pertama, kita menjumlahkan jurnal khusus, kemudian tutup dengan memberikan garis ganda. Jadi, caranya kita menjumlahkan dulu. Kita jumlahkan di jurnal khusus. Contohnya misalnya jurnal khusus, jurnal penerimaan kas. Ini kita jumlahkan dulu debitnya dan kita jumlahkan dulu kreditnya. Langsung aja ya, misalnya nah ini nih, saya pembelian, jadi kita jumlahkan dulu, oke? Kemudian yang kedua, masukkan angka jumlah akun dalam jurnal khusus debit ke akun buku besar setelah debit dan angka jumlah akun kredit. Nah ini langsung praktek aja ya Mbak ya, kalau pakai teori gitu malah pusing. Nah ini nih, misalnya kita tadi masuk ke kas, langsung aja ya kita kas. Misalnya kas itu kan ada kas penerimaan dan kas pemasukan. Jadi ini adalah kita sudah masuk ke daftar rekapitulasi ya. Ini kita sudah masuk ke daftar rekapitulasi. Jadi di sini yang kita perhatikan hanyalah jumlahnya saja. Jumlah, oke? Nah, setelah ini kita memasukkan posting ke buku besar. Yang pertama adalah posting ke buku besar kas. Oke? Yang pertama kita tulis saldo. Saldo ini dapatnya dari mana? Saldo ini itu didapatnya dari periode sebelumnya. Nah, kalau ini Desember, berarti ini adalah saldo terakhir, yaitu pada tanggal 30 November tadi. Jumlahnya berapa? Kita punya kas ya, PD Sejahtera punya kas sebesar 38.400 ini. Kemudian di sini penerimaan kas. Dapatnya dari mana? Penerimaan kas kita postingnya ini dari mana dapatnya? Dapatnya dari ini. Ini ya, dari rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Jadi dari jurnal khusus kemudian kita rekap, masukkan ke dalam rekapitulasi jurnal khusus, ya ini kita memiliki penerimaan kas sebesar 59198. Sebentar. 56. Kok 56 ya? Kok 5? Bentar.
Kok 56898 ya? Harusnya ini 59 ya harusnya nih. Ya ini salah posting ya kayaknya nih ya. Ini 59 harusnya. Oke. Kemudian pengeluaran kasnya kita lihat di jurnal pengeluaran kas, yaitu totalnya adalah ini 15.450. Nah, kemudian yang lain buku tadi ya, kalau yang kas ini udah tahu ya caranya, ya, ini dapatnya dari mana, kemudian ini dapatnya dari mana, udah tahu ya. Jadi kalau kas berarti kita berhubungan dengan dua jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pemasukan kas. Kemudian jumlahnya kita total di sini. Kalau penerimaan kas kita kan otomatis masuk debit ya. Kalau pengeluaran kas otomatis kita masuk kredit. Nah, caranya di sini ini. Kalau misalnya dia debit ditambah debit berarti dia menambah totalnya di sini. Kalau misalnya dia debit ini dapat kredit, dia dikurangi berarti jumlahnya menjadi ini. Jadi saldo kas per 31 Desember adalah sebesar 80 juta ini. Kemudian bagaimana dengan akun piutang? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau akun piutang ini itu berhubungan dengan apa? Nah, akun piutang di sini kita lihat ya, saldonya adalah saldo itu maksudnya tadi saldo piutang per 30 November. Berapa tadi yang di atas tadi dari neraca saldo tadi ya? Itu jumlahnya adalah 6 juta. Kemudian penjualan. Berarti piutang. Piutang itu adalah berapa jumlah orang yang berhutang pada kita, itu namanya piutang. Jadi jumlahnya adalah 46.250. Kita cek apakah jumlah piutang 46.250 ya, benar ya di sini ya. 46.250. Oke, 46.250. Jadi kita masukkan ke debit ya, karena ini piutang termasuk harta kita. Kemudian penerimaan kas. 37.500. Dari mana ini kira-kira? $37.500 ini dari mana? Ini dari pelunasan tadi. Dari pelunasan. Dari pelunasan dari piutang itu tadi. Jadi utang kita ini kemudian dikurangi ini, jumlahnya adalah ini debit atau total hutang per 30 Desember. Nah, ini Mbak Herlin tanya nih, piutang dagang bukannya masuk kredit Miss gitu kan? Mana nih yang masuk mana? Nah gini ya, piutang dagang itu bisa, kenapa kok piutang dagang itu masuk ke debit bukan ke kredit ya? Saya tanya, di sini mbak-mbak tahu nggak bedanya piutang sama utang? Apa sih piutang? Apa sih hutang? Kalau hutang kita pasti udah tahu ya. Hutang adalah ketika kita punya tanggungan ke orang lain. Itu namanya utang, oke? Kalau piutang berarti, nah bener yang kata Mbak Miri, mengutangi. Orang lain itu punya orang lain itu punya tanggungan di kita, itu namanya piutang. Meminjamkan, oke, Mbak Bunda Sari bilang meminjamkan. Nah, ketika kita meminjamkan ya, kemarin rumusnya apa? Kalau misalnya harta bertambah
harta bertambah, kita masukkan ke sisi apa kemarin kalau harta bertambah? Harta itu termasuk kas, kemudian persediaan, itu harta. Harta bertambah kita masukkan ke sisi apa? Ke sisi debit kan? Oke, ke sisi debit. Nah sekarang, piutang itu harta kita bukan? Piutang harta kita bukan? Yang kita, nah piutang sekarang harta atau tanggungan kita? Saya tanya dulu itu. Piutang itu harta atau tanggungan kita? Nah ini Mbak Karisma bilang piutang adalah harta, Mbak Bunda Sari tanggungan. Nah yang benar apa? Harta kita. Kenapa? Karena kita mengutangi. Kita loh mengutangi, berarti itu adalah harta kita. Berbeda ketika saya tanya utang itu harta kita atau tanggungan kita? Kalau utang tanggungan, jadi kalau utang bertambah masuknya kemana? Kredit. Nah tadi Mbak Erli tanya, loh Miss, piutang kok masuknya di debit? Nah ini piutangnya tambah. Nah kalau misalnya tadi dikategorikan piutang adalah harta, maka ketika bertambah dia masuknya debit atau kredit? Nah masuknya debit. Kenapa? Karena itu tergolong harta kita kan ya, bukan tanggungan. Jadi ketika kita menganalisis suatu transaksi, ketika kita ada transaksi, cara menganalisnya gitu, itu termasuk hutang atau tanggungan, itu termasuk harta atau tanggungan gitu kan. Nah baru kita lihat transaksinya itu mengurangi harta atau menambah harta. Kalau misalnya mengurangi harta berarti kita tambahkan di ya, kalau kita misalnya itu menambahkan harta berarti kita masukkan di debit. Kalau mengurangi harta baru berarti tergantung gitu, hartanya apakah satu apa gitu kita tuliskan. Berarti ini karena ini piutang itu adalah harta kita, tergolong harta kita, jadi ketika bertambah kita masukkan di ini. Kok Mbak Hening masih bingung nih sama Mbak siapa nih, Mbak siapa nih yang atas nih, sama Mbak Karisma. Gimana Mbak Erlin yang tanya tadi? Jadi kalau piutang bertambah dia masuknya kemana? Masuknya ke debit karena dia menambah harta kita. Jadi dia termasuk harta. Jadi ketika harta itu kalau ditambah kita masukkan ke sisi debit, oke? Kemarin ya, yang saya catatkan rumus yang waktu di awal itu dicatat ya. Yang kapan kita memasukkan ke sisi debit dan kredit. Jadi kita analisis pertamanya, yang kita analisis pertama adalah itu termasuk harta atau tanggungan. Itu transaksinya mengurangi atau menambah. Seperti itu, oke? Kemudian tadi ya, Mbak Karisma tanya kalau utang di kredit. Nah, kalau utang bertambah di kredit, Mbak. Kalau utang bertambah di kredit, kenapa? Karena dia tanggungan. Oke? Jadi pertama kali yang kita klasifikasikan adalah kalau ada transaksi, ada yang pertama itu dia masuk tanggungan atau harta kita. Nah, setelah itu baru kalau sudah tanggungan atau harta kita itu mengurangi atau menambah. Kalau harta bertambah, masuk ke debit. Yang keempat, kalau yang bertambah tanggungan bertambah, masuk ke sisi kredit, oke? Nah ini yang harus dihafalkan, ini rumus loh.
Jadi kita kategorikan dulu dia masuk tanggungan atau harta. Setelah itu mengurangi atau menambah gitu. Nah, kalau harta bertambah dia masuknya ke debit, kalau tanggungan bertambah dia masuknya ke kredit. Nah, ini harus dihafalkan ya karena ini rumus, oke? Nah, ini tadi ya. Jadi dapatnya dari pelunasan tadi. Nah, ini kemudian nama akun lainnya adalah wesel, piutang wesel, kemudian persediaan barang dagangan, alat kantor, dan lain-lain tadi. Jadi dia dimasukkan per akun. Dia dimasukkan per akun ya. Oke, saya selesaikan sampai ini dulu aja lah. Oke, nanti sambil dipelajari sendiri ya, begitu caranya buku besar. Jadi dia per akun ya, oke. Nah, kita tadi di sini sudah belajar gitu mengenai buku besar, ya, sekilas mengenai buku besar ya. Detailnya pelajari sendiri, oke? Nah, selanjutnya kita belajar mengenai buku pembantu. Apa sih buku pembantu? Buku pembantu adalah buku pembantu atau subsidiary ledger ya, disebut buku khusus atau special ledger, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat perkiraan tertentu dari perubahan-perubahannya secara rinci. Dengan demikian, perkiraan buku besar berfungsi sebagai perkiraan pengendalian atau controlling account, sedang perkiraan yang ada dalam buku pembantu merupakan rincian dari perkiraan buku besar tertentu. Keterangan misalnya kayak gini nih. Misalnya tadi di sini ada akun piutang. Misalnya di sini ada akun bentar ya. Nah, misalnya ada akun piutang ya. Di sini ada akun piutang. Nah, di sini ada akun piutang ya, tapi di sini tidak jelas gitu piutangnya ke mana. Piutangnya siapa aja gitu. Kita masih punya piutang ke siapa aja. Jadi membutuhkan informasi yang lebih rinci. Jadi kita membutuhkan yang namanya jurnal, yang namanya buku pembantu. Yang mana buku pembantu itu penting untuk tadi memberikan informasi secara rinci. Jadi fungsi dari buku pembantu itu digunakan untuk ini, digunakan untuk memberikan informasi secara rinci kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Misalnya contoh investor misalnya. Nah, dalam perusahaan dagang digunakan 3 macam buku pembantu, yaitu buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan buku pembantu persediaan barang dagangan. Jadi ini adalah kenapa kok piutang, kenapa kok utang, dan kenapa persediaan, karena 3 hal inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang need atau membutuhkan informasi mengenai perusahaan. Jadi ketika misalnya investor ya, itu kan dia perlu tahu, oh piutang siapa aja sih yang masih punya utang ke kita gitu, ke perusahaan kita. Kemudian hutang, siapa aja sih kita masih berhutang ke siapa aja gitu. Kemudian persediaannya sekarang ada berapa dan apa aja persediaannya, sehingga ini berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan keputusan apa saja yang akan dilakukan oleh tadi si yang membutuhkan informasi. Jadi buku pembantu itu erat kaitannya dengan tadi, erat kaitannya dengan orang-orang yang membutuhkan informasi tadi. Dia dibuat untuk memberikan informasi lebih rinci kepada orang-orang yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan.
Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan nggak? Jadi intinya adalah buku pembantu itu adalah memberikan buku yang isinya itu dia memberikan informasi lebih rinci mengenai buku besar. Tapi tidak semua buku besar itu dibuat rinci. Hanya ada 3 tadi. 3 macam buku pembantu. Yaitu buku pembantu piutang, utang, dan persediaan. Sebentar ya. Nah, ini ya. Nah, di sini penjelasannya lebih gampang nih. Berdasarkan data dari jurnal khusus maupun jurnal umum yang telah diposting ke dalam buku besar tadi ya, ada beberapa perkiraan di dalam buku besar yang tidak memerlukan uraian lebih lanjut. Karena perkiraan tersebut memberikan informasi sesungguhnya yang ingin digunakan oleh pemakai informasi. Jadi di sini kita garis bawahi pemakai informasi, oke? Nah, sesungguhnya pemakai informasi. Namun, ada beberapa perkiraan di dalam buku besar yang memerlukan uraian lebih lanjut. Jadi, uraian lebih lanjut tentang jumlah saldonya. Misal nih ya, kita lihat tadi misalnya buku besar piutang. Buku besar piutang. Kita lihat misalnya di sini buku besar piutang, oke? Buku besar piutang memiliki saldo 15.075. Nah, 15.075 kan sekarang saldonya yang 3/31 Desember. Nah, dari saldo tersebut pemakai tidak mendapatkan informasi yang rinci kepada pelanggan yang mana saja perusahaan ini masih memiliki piutang. Contoh lain misalnya saldo hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal hutang. Tidak usah saya lihatkan ya, misalnya 28.200. Nah, ini pemakai informasi membutuhkan need untuk tahu siapa aja sih yang masih memiliki utang di perusahaan. Lah, oleh karena itu dibuatlah yang namanya buku pembantu, yang mana isinya itu adalah memberikan informasi secara rinci mengenai pihak-pihak mana saja yang berhutang atau yang memiliki piutang dan mengetahui masalah persediaan tadi. Intinya, fungsi dari buku besar pembantu adalah untuk memberikan informasi yang lebih detail mengenai tadi ya, hal-hal yang tidak dijelaskan di buku besar yang mana itu dibutuhkan oleh pemakai informasi. Nah, itu contoh dari itu penjelasan dari buku pembantu ya. Jadi dia fungsinya adalah memberikan secara rinci. Nah, ini adalah contoh buku besar pembantu utang. Jadi buku besar pembantu utang. Jadi di sini pemeriksa kan memerlukan informasi mengenai kita masih punya hutang ke siapa aja sih gitu kan. Jadi di sini kita perlu informasi lebih rinci mengenai hutang. Jadi dibuatlah buku besar pembantu utang. Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah diterangkan lebih rinci toko ABC. Kita masih punya utang berapa gitu kan. Kemudian toko maju, kita juga masih punya utang berapa, lebih rinci lagi. Toko mandiri, toko abadi, dan lain-lain. Nah, intinya tadi ya,
seperti itu ya. Untuk cara postingnya nanti pelajari sendiri dulu aja. Kalau misalnya kita sudah selesai sampai siklusnya, baru nanti kita sambil jalan, oke? Halo? Hilang mbak, masuk. Nah, kira-kira sudah mendapatkan gambaran ya mengenai buku besar dan buku pembantu buku besar. Buku besar dan buku besar pembantu. Kira-kira sudah mendapatkan gambaran ya Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Hening, Mbak Nasya, Mbak Bundasari. Oke. Nah, ini kita akhiri aja dulu ya. Pertemuan kita malam ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi kita sekarang sudah membahas sampai buku besar pembantu, oke? Nah, selanjutnya baru kita latihan. Seperti kemarin, jurnal umum, jurnal khusus kita sudah pelajari, kita latihan. Nah, ini saya kasih penjelasan buku besar dan buku besar pembantu. Baru nanti next meeting, next class kita latihan bagaimana cara mempostingnya, oke? Nah, terima kasih atas kedatangannya malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan selamat istirahat, dan marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.